Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi awal dari bahasa Indonesia. Di antaranya yang pertama, hakikat bahasa Indonesia, yang kedua, ejaan yang disempurnakan, yang ketiga, kata, istilah, dan diksi, dan yang keempat adalah kalimat. Materi yang pertama adalah hakikat bahasa Indonesia. Di dalam hakikat bahasa Indonesia terdapat 5 poin penting. Di antaranya yang pertama, pengertian bahasa Indonesia. Bahasa dapat diartikan sebagai sarana menyampaikan informasi. Poin yang kedua adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga adalah kedudukan bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Poin yang keempat adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sendiri dibedakan menurut kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Poin yang kelima adalah variasi bahasa Indonesia. Variasi bahasa Indonesia terdiri dari bahasa lisan dan tulisan, bahasa resmi dan tak resmi, bahasa dialektal, bahasa kaum terpelajar, bahasa bidang khusus, bahasa baku dan tidak baku, baku tulis dan baku lisan, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi yang kedua adalah ejaan yang disempurnakan dan memiliki 5 poin penting. Di antaranya yang pertama, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia seperti ejaan Van op Huijsen, ejaan Soandi, ejaan Melindo, dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dikenal juga EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Poin yang kedua adalah ejaan pemakaian huruf. Poin yang ketiga adalah penulisan kata. Poin yang keempat, pemakaian tanda baca. Poin yang kelima, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, seperti Sanskerta, bahasa Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Materi yang ketiga adalah kata, istilah, dan diksi. Kata, istilah, dan diksi juga memiliki 5 poin penting, diantaranya pengertian kata. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai sebagai tidak berubah. Poin yang kedua adalah sumber kata. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari 2 sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Poin yang ketiga adalah pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Poin yang keempat adalah sumber istilah. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas. Yang pertama, bahasa Indonesia atau Melayu, bahasa-bahasa daerah setempat, dan bahasa asing. Yang terakhir, pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Materi yang keempat adalah kalimat. Kalimat sendiri memiliki 5 poin penting, diantaranya pengertian kalimat. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna lengkap. Poin kedua adalah unsur kalimat, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Poin ketiga adalah jenis kalimat yang terdiri dari majemuk dan tunggal, lengkap dan tidak lengkap, inversi dan permutasi. Poin yang keempat adalah kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Dan poin yang terakhir adalah syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan atau pemokusan. Dan yang terakhir, kalimat efektif harus sejajar. Sekian 4 materi awal bahasa Indonesia dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.